Saudara, saya sudah sampai di kantor Kecamatan Sukapura. Ya, bisa dilihat kantor Kecamatan Sukapura yang berhadapan dengan bekas stasiun kereta api Sukapura. Bisa dilihat. Itu stasiunnya. Stasiun kereta api Sukapura. Ya, ini dia ya saudara. Dan di dalam kantor kecamatan ini ada rumah yang bersejarah bagi kemerdekaan Probolinggo, termasuk bagi kemajuan Probolinggo. Ayo kita lihat. Ini kantor kecamatan Sukapura. Nah, nampak di depan itu adalah rumah kuno yang dibangun pada masa kolonial antara tahun 1800-an ya saudara. Masa kolonial Belanda sebagai pusat residen Sukapura. Setelah wilayah Tengger dapat ditaklukkan oleh Belanda antara tahun 1750, kemudian bergabung dengan Probolinggo, dan wilayah Sukapura ini dijadikan sebagai residen karena wilayah Sukapura ini menghasilkan kopi ya, kebun kopi ada di atas sana. Dan rumah ini dijadikan sebagai rumah residen Sukapura. Kemudian pada tahun 1947, agak tersendat ya, karena ngos-ngosan jalan kaki barusan. Ayo kita lihat dulu ke dalam. Kita masuk dulu. Ini masih suasana 17 Agustus ya saudara. Rumahnya rumah kuno. Kita masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam, tapi di rumahnya masih dipertahankan dengan baik ya suasananya. Keterangan tersebut saya dapatkan dari saksi sejarah yang pernah saya temui dan yang pernah menjaga tempat ini sebagai tempat pemimpin negara darurat Jawa Timur. Kalau istilahnya sekarang itu presiden sementara ya, presiden sementara negara darurat Jawa Timur. Saya sampai di rumah kuno di Sukapura yang sebenarnya sangat bersejarah bagi kemerdekaan Probolinggo pada tahun 1950. Banyak yang bertanya kepada saya, Indonesia kan merdeka tahun 1945 Pak, kenapa Probolinggo merdeka baru tahun 1950? Jangan ngarang Pak. Kemudian saya jawab, pada tahun tersebut ada masa agresi militer Belanda II yang datang merebut Probolinggo, yang dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1947, menguasai beberapa kota di Probolinggo, diantaranya kota Probolinggo sendiri, kemudian Kraksan, Paiton, dan beberapa desa diantaranya. Kemudian pasukan TNI itu mundur untuk mengatur strategi pertempuran gerilya. Kemudian menjadikan Sukapura menjadi pusat negara darurat Jawa Timur. Rumah ini dijadikan sebagai pusat negara darurat Jawa Timur yang ditempatin oleh Mayor Abdus Sarip sebagai petugas atau penanggung jawab negara darurat Jawa Timur pada tahun 1947
sampai 1950. Tempat ini menjadi pusat negara darurat Jawa Timur. Kemudian kita akan menuju ke markas TNI-nya ya, markas TNI yang ada di Sukapura sini juga, markas pasukannya, markas pasukan TNI yang bertugas untuk merebut wilayah Probolinggo dari tangan Belanda. Jadi intinya rumah ini sangat bersejarah bagi kemerdekaan Probolinggo pada umumnya. Oke, ayo ikuti saya ke tempat selanjutnya. Tempat yang akan kita tuju adalah rumah Belanda yang berposisi di sebelah barat pom bensin Sukapura. Nah, rumah itulah yang digunakan oleh TNI, juga para pejuang kemerdekaan Probolinggo, sebagai markas utama atau markas pergerakan perebutan kembali kota Probolinggo, atau secara umum perebutan kembali Probolinggo ya. Dari sanalah kita Probolinggo bisa bebas dari kungkungan penjajah Belanda. Nah, ini berikut ya suasana Sukapura pada umumnya, atau suasana rest area di Sukapura ya. Jadi kalau pengunjung yang mau ke Bromo itu melewati tempat ini, bahkan berhenti di tempat ini. Oke, ikuti perjalanan saya yang berikutnya melewati kantor Koramil Sukapura. Sebelah kiri ya, kantor Koramil Sukapura sebelah kiri. Nah, ini ya, sebelah kiri ini kantor Koramil Sukapura. Kemudian saya melewati kantor desa Sukapura. Nah, yang tadi pagi saya sempat singgah ke kantor desa Sukapura, namun saya tidak dapat bertemu dengan kepala desa Sukapura ya, karena beliaunya sibuk mengadakan rapat dengan masyarakat Sukapura. Nah, ini dia saudara, kantor desa Sukapura. Wow, megah ya, seperti istana Roro Anteng dan Joko Seger ya. Ini dia kantor desa Sukapura. Nah, dari kantor desa Sukapura ini, rumah Belanda ini tidak jauh lagi ya saudara, sekitar antara 200 sampai 300 meter lagi baru kita akan sampai ke rumah Belanda. Nampak saya menuruni jalan ya, jalannya memang menurun itu, menuruni jalan, kemudian sedikit berbelok ke arah kiri ya, berbelok ke arah kiri ya, jangan sampai berbelok ke arah kanan, no bro. Nah, ini dia saudara, saya sudah nyampe di rumah Belanda, yang mana rumah ini ditempatin oleh para pejuang. Seluruh pejuang kemerdekaan Probolinggo itu berkumpul di tempat ini pada tahun 1947 sampai 1950. Nah, nampak kuda besi saya sudah parkir. Nah, ini dia saudara. Ya saudara, setelah muter-muter barusan ya, muter-muter kampung, keluar masuk kampung, akhirnya saya masuk juga ke halaman rumah bersejarah di Sukapura. Rumah sangat bersejarah bagi kemerdekaan Probolinggo pada umumnya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, di rumah atau di rumah bersejarah yang satunya yang di kantor kecamatan Sukapura. Kali ini saya nyampe di
rumah satunya lagi, yaitu rumah Belanda yang terkenal oleh masyarakat sini, disebut rumah Belanda ya saudara. Rumah ini dibangun oleh masa kolonial antara tahun 1922, masih lebih tua yang di kecamatan ya, karena di kecamatan itu dekat dengan stasiun kereta api Sukapura. Nah, sekarang saya berada di halaman rumah Belanda. Di halaman rumah Belanda ini, masyarakat sekitar ini mengenal rumah Belanda. Sejarahnya, rumah ini ditempatin oleh wakil residen Sukapura. Bisa dikata ini rumah dinas ya, rumah dinasnya dahulu. Kemudian pada masa agresi militer antara tahun 1947 sampai 1950, rumah ini dijadikan sebagai markas para pejuang, juga TNI, polisi dan lain-lain ya. Dari rumah inilah disusun strategi pertempuran untuk merebut kembali Probolinggo dari tangan Belanda. Dari rumah ini disusun lagi ya, disusun strateginya untuk memulai perang gerilya merebut Probolinggo. Juga disusun strategi serangan dadaan terhadap kota Probolinggo, untuk merebut Probolinggo yang saat itu berposisi pusat di kota Probolinggo. Jadi bukan hanya di Yogyakarta ya yang ada perang dadaan atau serangan dadaan untuk merebut kekuasaan dari tangan Belanda, tapi di Probolinggo juga ada, di kota Probolinggo juga ada, yaitu dilakukan oleh TNI dari Batalion Macan Kumbang dibantu oleh beberapa laskar tempur rakyat Probolinggo, diantaranya Laskar Tengger, Laskar Kelap, Laskar, masih banyak lagi laskar-laskar yang membantu perjuangan TNI untuk merebut kembali Probolinggo dari tangan Belanda ya pada waktu itu. Dan seperti yang saya ceritakan di awal, bahwasanya wilayah Sukapura ini adalah pusat negara darurat Jawa Timur, yang tadi di lokasi kantor kecamatan itu sebagai rumah presidennya, maksudnya rumah pemimpin atau rumah penanggung jawab negara darurat Jawa Timur, itu di sana. Kemudian yang rumah ini, rumah Belanda ini dijadikan markas para pejuang, juga TNI, polisi dan lain-lain itu jadi satu di sini ya, untuk segera menyebar menuju ke kantong-kantong pertahanan yang sudah ditentukan, kantong-kantong pertempuran yang sudah ditentukan dan sudah diatur sesuai strategi yang sudah dibuat. Kemudian wilayah Sukapura ini dijaga ya saudara, dijaga dengan ketat supaya Belanda tidak mudah masuk ke dalam wilayah Sukapura. Tentunya dijaga di wilayah Sukapura ini dulu dijaga oleh kompi spesial atau tentara spesial, kompi spesial ya, jumlahnya kurang lebih 20 orang yang dikomandani oleh Mayor Margono. Nah, pos pertahanannya itu ada di wilayah Lumbang atau kecamatan Lumbang saat ini. Markasnya tentara spesial ini berada di desa Negororejo.
Saat ini di sana ada bukti sejarahnya berupa tugu dan nama-nama para pejuang yang gugur di sana ya. Sementara sang komandan atau Mayor Margono itu gugur setelah ditembak oleh Belanda atau terkena serpian bom Belanda. Kemudian diselamatkan oleh Laskar Tengger dan dibawa menuju ke Jurang Perahu. Kemudian Mayor Margono meninggal di Jurang Perahu dan dimakamkan di sana bersama 3 pasukannya. Jadi berita yang selama ini beredar tentang makam misterius di lereng Gunung Bromo itu tidak ada namanya, itu salah ya saudara. Makam itu adalah makam Mayor Margono, pahlawan bagi kemerdekaan Probolinggo. Kebetulan beliau bertugas untuk menjaga dan mempertahankan Sukapura atau menjaga dan mempertahankan negara darurat Jawa Timur yang berlokasi di wilayah Sukapura. Oke saudara, itulah singkat cerita tentang sejarah masa perjuangan di Sukapura. Yang diakui atau tidak, wilayah Sukapura ini adalah wilayah bersejarah bagi kemerdekaan dan kemajuan Probolinggo. Itu saja dari saya. Mari ikuti perjalanan penjelajahan saya berikutnya ke tempat atau desa-desa lain di wilayah Kabupaten Probolinggo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menuju ke kota Probolinggo alias balik kanan atau pulang ya saudara. Yang sebentar lagi setelah saya menikung sekali, 2 kali, kemudian 3 kali akan bertemu dengan patung Roro Anteng dan Joko Seger. Nah, apakah kita tahu apa maksud patung itu diberdirikan di situ? Nah, pasti tidak tahu ya saudara ya. Maksud tersendiri ada karena orang sebelum kita atau kakek kita dahulu membangun suatu tugu atau monumen, itu ada maknanya. Nah, patung Roro Anteng dan Joko Seger yang dibangun tepat di pertigaan ini ya, pertigaan menuju ke Probolinggo juga menuju ke Tongas, itu ada maknanya tersendiri. Kita yang baru saja menuju ke Bromo atau yang sudah berkali-kali ke Bromo, ketika melewati patung ini pasti telinga kita terasa berbunyi twing. Nah, itu tanda bahwasanya tempat patung berdiri ini adalah tapal batas penjagaan